Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar membuat grafik untuk fungsi eksponen. Oke, untuk membuatnya kita di sini akan menggunakan bantuan namanya GeoGebra. Silakan kamu bisa membukanya di Google Chrome. Kemudian sebelum kita membuat grafiknya, kalian harus tahu dulu tentang eksponen ya. Eksponen di sini secara umumnya kita akan tuliskan dengan A pangkat X. Ya, di sini akan dicontohkan untuk K-nya adalah 2. Jadi nanti kita akan membuat di video ini 2 pangkat X, lalu 2 pangkat min X, seperti apa hasilnya. 2 pangkat X ditambah 3 untuk kita melihat pembandingnya. 2 pangkat X min 3, lalu 2 pangkat X kalau ditambah 3 seperti apa, dan 2 pangkat X kalau dikurang 3 seperti apa. Nah, kita akan lihat perbandingannya ya. Nah, sebelumnya kita akan gambar dulu di GeoGebra. Nah, kita ketik dulu di sini 2 pangkat X. Baik, di sini sudah ada gambarnya warna abu-abu ya, kita ganti dulu warnanya. Baik, sini. Nah, ini adalah 2 pangkat X. Nah, saya perbesar saja. Nah, ini 2 pangkat X ini dia memotong sumbu Y-nya di 0,1. Nah, lalu kalau kita perkecil lagi grafiknya ini seolah-olah, nah ini tidak pernah memotong di sumbu Y ya, untuk yang garis ini bawahnya tidak akan pernah memotong ya. Kalau kita perbesar lagi nih sebenarnya hanya mendekati saja, tidak pernah memotong tuh ya sumbu X-nya gitu. Nah, ini kok kita bisa tahu ini adalah 2 pangkat X? Bisa juga kita lihat dari sini. Pertama-tama, kalau kita pengen tahu dia adalah 2 pangkat X, kita lihat perpotongan di sumbu Y-nya. Apakah dia di 0,1? Kalau benar berarti dia adalah A pangkat X. Ya, kita belum bisa tentukan dulu A-nya adalah 2. Setelah itu, kita lihat aja yang terdekat, misalnya di sini adalah 1. 1 kita dekatkan ke di sini. Oh, ternyata di 1,2 ya. Berarti bisa kita pastikan dia adalah A-nya adalah 2 gitu. Kalau dia 1 lalu kena ke 3 berarti kita pastikan adalah 3. Nah, berikutnya kita gambarkan dulu pembandingnya, yaitu 2 pangkat min X. Nah, ini yang warna hijau. Nah, kita lihat 2 pangkat min X juga memotong di sumbu Y-nya di 0,1 sama. Dia turun bedanya, dan ini juga sama, tidak pernah memotong sumbu X ya. Nah, gambar ini akan kita ambil, kita buka di sini ya biar lebih jelas. Baik. Nah, ini grafiknya. Kita perbesar. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, ini grafiknya. Nah, saya beri ini ya tanda biar terlihat jelas nih. Ini dia memotong di sumbu Y-nya di 0,1 ya. Apalagi yang bisa kita lihat, ini di sumbu X-nya ini namanya asimtot datar ya. Asimtot datarnya atau pembatasnya ini ada di sumbu X atau di garis X. Nah, dia perpotongan di sumbu Y-nya sama, ada di sini selalu. Kemudian kita bisa lihat ini adalah tadi 2 pangkat min X. Nah, 2 pangkat min X ini dia turun. Ya, berarti bisa kita tulis dia adalah monoton turun. Turun terus ya.
Sedangkan yang ini tadi 2 pangkat X, dia adalah monoton naik karena dia naik terus. Monoton naik. Nah, kalau kita lihat ini seperti pencerminan ya. Ini kalau kita anggap ini adalah cermin. Nah, yang 2 pangkat min X dengan 2 pangkat X ini seperti cermin. Jadi kalau kita lipat, atau ini adalah sumbu simetrisnya, kalau kita lipat nanti ini akan ketemu juga dengan yang ini. Gitu ya, garisnya pas tepat. Gitu. Jadi persamaannya apa tadi antara 2 pangkat X dengan 2 pangkat min X? Yang pertama, dia memiliki asimtot datar di sumbu X. Yang kedua, dia memiliki perpotongan di ini di 0,1 ya, perpotongan sumbu Y-nya sama. Kemudian dia antara mereka ini saling bercermin ya, mempunyai pencerminan. Sini. Jadi mereka kalau ini dibuat sumbu simetris ya, dia pas pencerminannya. Saling bercermin. Kemudian persamaannya berikutnya, kalau kita ingat tentang fungsi ya, kalau kita ingat tentang fungsi, maka ini seperti halnya fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya. Misalnya ini nih pasangannya berapa? Oh 2. Ini nah pasti punya pasangannya satu-satu. Gitu untuk si 2 pangkat X. Tidak ada yang jawabannya 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia berkorespondensi satu-satu fungsinya. Berkorespondensi satu-satu. Nah, bedanya di mana? Bedanya antara 2 pangkat X dengan 2 pangkat min X, yaitu yang satu ini monoton naik ya, 2 pangkat X, sedangkan 2 pangkat min X-nya monoton turun. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan ini kita hapus, melanjutkan untuk yang pergeserannya, yaitu 2 pangkat X. Misalnya coba kita buat plus 3, akan seperti apa grafiknya? Seperti ini. Dan yang 2 pangkat X min 3 akan seperti apa grafiknya? Oh, seperti ini. Nah, kita ambil dulu gambarnya. Nah, ini dilihat ya tuh ya. Yang 2 pangkat X min 3 yang merah, sedangkan yang 2 pangkat X plus 3 yang biru. Baik, kita ambil dulu gambarnya, kita taruh sini. Nah, ini dia gambarnya. Apa ya kira-kira perbedaannya antara satu dengan yang lainnya? Baik, kita simak baik-baik di sini. Nah, kalau misalnya tadi 2 pangkat X itu pasti memotongnya di 0,1 ya, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kamu lihat grafik, oh dia memotongnya di 0,1, berarti kita sudah pastikan dia adalah A pangkat X ya. Dia adalah A pangkat X. Terus kalau misalnya kamu bingung ini apakah 2 pangkat X atau 3 pangkat X gitu ya, kita lihatnya dari satunya. Satu yang di sini ini. Satu itu menuju ke mana? Oh, menuju ke 2. Berarti ini adalah 2 pangkat X gitu. Ya, ini belum ada pergeseran apapun. Berarti dia murni adalah A pangkat X. Nah, sekarang terjadi pergeseran. Harusnya itu ini di sini di 0,1 di sini. Nah, di sini ya 0,1. Nah, ternyata dia terjadi pergeseran. Kita lihat yang merah. Bergeser 1, 2, 3. Wah, sekarang dia ada di sini. Ya kan? Berarti terjadi pergeseran sejauh 3 satuan. Nah, grafiknya dia disebutnya 2 pangkat X min 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa 3-nya memang jaraknya ya, 3 satuan jaraknya. Sedangkan minusnya itu menandakan dia ke kanan. Ya, dia bergeser ke kanan. Nah, sedangkan yang ini dia bergesernya ke kiri sejauh 3 juga ya. 3 satuan. Nah, jadi ini adalah 2 pangkat X plus 3 tadi ya, kita ketik di GeoGebra-nya. Jadi plus 3 itu menandakan berarti dia ke kiri sejauh 3 satuan.
Ya, jadi kalau misalnya normalnya harusnya 0,1 kenanya di sini ya. Tapi ternyata bukan. Berarti kita lihat lagi, dia bergeser berapa dari si 0,1 tersebut. Oh, bergesernya sejauh 3 satuan gitu ya. Atau sejauh berapa? Ke kanan atau ke kiri gitu. Kita lihat bisa di sini, pas di angka 1 di sini. Nah, dia kemana nih? Harusnya kan 1 ya dari 0 itu. Nah, dia malah di mana gitu ya. Jadi kamu ceknya di sini. Di Y-nya 1. X-nya berapa kira-kira? Oh, X-nya min 3. Berarti dia harusnya 2 pangkat X plus 3. Oh, ini 3. Berarti harusnya 2 pangkat X min 3. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini berarti perpotongan sumbu Y-nya juga sudah berubah. Bukan lagi di sini. Bukan lagi di 0,1 sudah bergeser ya. Di tempat yang lain. Nah, ini juga sama. Untuk yang ke kanan apalagi dia semakin tidak pecahan ya di sini dia motongnya. Kalau yang ini motongnya di 8 gitu. Kok bisa motongnya 8? Iya, karena X-nya kita ganti jadi 0. Jadi 2 pangkat 0 tambah 3 berapa? Oh, 2 pangkat 3 hasilnya ada 8, maka dia akan motong 8. Sedangkan yang ini yang 2 pangkat X min 3 berarti kan X-nya kita ganti 0. 0 dikurang 3 berarti 2 pangkat min 3 berapa? 1/8. Ya memang ini dia pecahan hasilnya tuh ya. Nih 1/8. Di sini 1/8 ya. Ini adalah 1/8 gitu. Nah, kalau misalnya kamu bingung, ya kamu lihat aja tadi perpotongan di sumbu Y-nya. Ya kamu pasti sudah memastikan dong, masa kamu nggak tahu 8 itu adalah pangkat berapa gitu ya. Kamu udah harus jeli. Oh, 8 itu perpangkatan berapa? Perpangkatan 2, berarti bilangan pokoknya 2 gitu ya. Nah, 1/8 juga sama ya gitu. Jadi kita harus sudah pandai-pandai hafal untuk bilangan pokok ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Untuk 3 juga sama, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 dan seterusnya harus sudah hafal di dalam kepalanya ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini untuk asimtot datarnya masih sama karena dia tidak akan pernah memotong ya. Asimtot datarnya masih sama di sumbu X ya. Untuk persamaannya di antara ketiga grafik ini, asimtot datarnya masih sama ya, yaitu di sumbu X masih. Yang berbeda tadi adalah perpotongan di sumbu Y-nya sudah berubah. Yang tadinya 0,1, yang ini 0,8, ini 0,1/8. Itu ya, ini dia 0,8. Yang ini 0,1/8. Sudah berbeda perpotongan di sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya tidak ada perpotongan ya. Kemudian apa lagi? Kalau ini tidak mungkin bercermin. Cermin itu tadi cuma untuk yang A pangkat X dengan A pangkat min X ya. Kalau ini hanya bergeser saja. Nah, tadi taunya bergeserkan ke kiri berarti kita lihatnya dari pertama tadi ya, kamu lihat angka 1 itunya bergeser ke kanan atau ke kirinya tepat atau tidak ya. Kalau dia tepat di angka bilangan bulatnya berarti pas ya. Lalu kamu cobakan di sumbu Y-nya. Nah, ini ketika angkanya 8, oh berarti ini adalah 2 berapa ya? Ini bisa kamu pastikan. Kamu bisa pilih salah satu kok, bisa dari dari titik-titik koma satunya ya. Di sini berarti min 3,1 ya. Atau bisa juga lihat dari sumbu Y-nya. Itu kita bisa pilih aja. Ya. Kalau kita lihat angka 8, kita udah curiga dia adalah 2 gitu ya. Jadi kita bisa tulis gini. 2 titik-titik sama dengan 8 gitu. 8 itu 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan X-nya 0. Berarti 0 tambah 3. Oh, berarti ini adalah rumusnya yang ditambah 3 gitu. Kita sudah pastikan kayak gitu. Ya. Itu bisa kita lihat tuh juga dari segi situ. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi kok ya. Bisa dari sumbu X-nya, bisa dari sumbu Y-nya. Untuk pergeseran ke kanan ke kiri. Tapi yang kelihatan memang di sumbu Y-nya ya. Sumbu Y kita lihat aja. Oh, ini 8. 8 itu adalah kelipatan 2. Ya, berarti kita bisa tulis 2. Kan X-nya ini kalau khusus untuk di garis Y atau di sumbu Y ini kan X-nya 0 ya. Berarti
0 tambah berapa ya? Hasilnya 8. 8 itu 2 pangkat 3. Oh, di sini 3. Berarti ini pasti 0 diganti X. Oh, ini adalah X tambah 3 gitu. Kalau misalnya kamu ragu nih, 2 pangkat X tambah 3, kamu lihat dari 0,1 digeser ke kiri berarti kan, karena plus 3. Itu pas nggak angkanya? 1, 2, 3. Oh, pas di sini. Di grafiknya itu pas. Angkanya itu pas di sini ya. Nggak ada keraguan nih. Di sini pas tuh ya. Nih, di sini pas nih titiknya. Nah, pas. Berarti benar 2 pangkat X tambah 3. Itu. Nah, itu ke kanan ke kiri ya. Sekarang yang ke atas ke bawah. Kita hapus lagi nih grafiknya ini. Nah, sekarang kita akan coba 2 pangkat X. Lalu di sini ada yang tambah 3 ya. Berikutnya 2 pangkat X. Tapi ini berikutnya dikurang 3. Nah, seperti apa grafiknya? Kita lihat. Wah, ternyata grafiknya seperti ini. Ya. Ntar kita atur dulu gambar warnanya. Nah, ini malah dia ke atas dan ke bawah ya. Ini adalah ke atas dan ke bawah. Ini justru ke atas dan ke bawah ya. Nah, harusnya kan tadi dia ada di sini kan 0,1. Ini adalah 2 pangkat X. Ternyata dia naik ke atas 1, 2, 3. Naik sejauh 3. Dia menjadi 2 pangkat X tambah 3. Nah, yang turun 1, 2, 3. Dia adalah 2 pangkat X dikurangi 3. Gitu. Ya, bukan di pangkatnya yang dikurangi, tapi di luarnya ya nilainya. Nah, karena ini ada yang naik dan turun, berarti asimtotnya berubah nih di sini. Kalau yang ini adalah asimtot datarnya, kalau yang untuk 2 pangkat X itu di sumbu X. Nah, kalau ini beda, dia ada di garis, nah ini garis di X sama dengan min 3 asimtotnya. Nah, sedangkan kalau yang ini ada di garis X sama dengan 3 untuk asimtot datarnya. Jadi kalau yang untuk 2 pangkat X ditambah, untuk di luar tambahnya atau dikurangnya, itu asimtot datarnya berubah ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Untuk perpotongan sumbu Y-nya. Sumbu Y juga pasti berubah ya. Tadi dibilang sudah bergeser ya. Dia bergeser. Nah, ini jadi dia di sini 0,4, tadinya 0,1 ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja sini kan. 1 tambah 3. Kalau yang ini 0, min 2. Kok 0, min 2? Ya, dia karena 1 dikurang 3 min 2 gitu. Langsung dari nilai Y-nya langsung kelihatan berubah ya. Nah, untuk yang lain-lainnya tidak terlihat. Yang terlihatnya itu pada perpotongan sumbu Y-nya. Tapi kalau misalnya kamu pengen lihatnya bukan dari perpotongan sumbu Y-nya, bisa dari angka 1 juga boleh ya. Gitu, jadi bebas aja. Nah, kenapa kita bisa memastikan ini perpotongan di sumbu, maksudnya kita bisa memastikan dia akan ke bawah, ke atas ke bawah, karena ini kalau yang bawah, yang ini udah kelihatan nih pasti nih ya. Untuk yang hijau ini, harusnya kalau ke kanan dan ke kiri nggak mungkin ini nggak mungkin ya, nggak mungkin melewati garis ini. Nah, kalau melewati garis ini berarti dia pasti dia sudah diturunkan, atau dia yang A pangkat X,
yang A pangkat X lalu dikurangi P gitu ya. A-nya bisa berapa aja, P-nya juga bisa berapa aja. Tapi sudah dikurangi gitu ya. Dia sudah melewati asimtot datar sumbu X karena dia turun gitu. Atau misalnya, oh dia melewati asimtot datar yang ini gitu ya. Oh dia berarti naik gitu. Harusnya kan yang tadi kanan kiri kan asimtot datarnya cuma di sini aja, ya kan? Dia malah bergeser ke atas asimtotnya. Berarti dia pasti yang kelompok yang ini, yang bawah ini ya. Dia masuk kelompoknya yang ini pasti itu. Baik, kita buat kesimpulan kalau gitu ya di sini terakhir. Jadi tadi ada yang A pangkat X ya dengan A pangkat min X. Apa kesimpulannya? Ini dia punya persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya dia sama-sama memotong di sumbu Y-nya ada di 0,1. Lalu asimtot datarnya ada di sumbu X ya, atau tidak memotong di sumbu X. Lalu dia juga pasti fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Sebenarnya semuanya berkorespondensi satu-satu ya. Untuk yang tadi juga. Lalu apalagi? Ya pencerminannya tadi ya, A pangkat X dan A pangkat min X itu saling bercermin. Pencerminan satu sama lain gitu ya. Gitu. Bedanya di mana? Bedanya kalau A pangkat X dia monoton naik atau dia selalu naik. Sedangkan A pangkat min X monoton turun. Gitu. Coba kita cek apakah ada yang kurang lagi. Udah ya, sudah. Nah, berikutnya apa bedanya dengan yang tadi A pangkat X, misalnya sini P ya, tambah P, atau dengan yang A pangkat X min P ya. Di sini bedanya sudah beda pada dari memotong sumbu X-nya sudah beda ya. Yang pasti dia sudah tidak memotong di sumbu memotong di sumbu Y-nya sudah bukan tempat yang sama ya. Tapi kalau di sini kita sudah tahu pasti asimtot datarnya itu masih di sumbu X. Oh, kalau misalnya asimtot datarnya masih di sumbu X, dia adalah A pangkat X, bisa plus P, bisa min P, atau A pangkat X atau A pangkat min X ya. Kita lihatnya, oh dia udah nggak di 0,1. Berarti kalau udah nggak di 0,1 ya, ini dia perpotongan sumbu Y-nya sudah bukan di 0,1. Di mana letaknya taunya? Berarti kita harus cek dulu ya. Cara ngeceknya tadi ya. Jadi kita masukin aja X-nya dengan 0 ya. Jadi A pangkat 0 ditambah P hasilnya adalah di si garis Y-nya tersebut berapa di garis Y-nya. Atau misalnya kalau min P ya berarti berapa gitu ya. Nah di garis Y-nya itu berapa, menunjukkan angka berapa. Kalau di sini kan ini menunjukkan angka 1, dia menunjukkan angka berapa gitu. Kita bisa cek itu ya bedanya. Kemudian dia pasti naik ya, itu monoton naik semua gitu ya. Untuk yang ke kanan dan kiri, oh ya kita bisa sebut juga kalau yang ini adalah yang ke kiri untuk yang plus, sedangkan yang ini adalah yang ke kanan gitu. Nah berikutnya terakhir itu adalah yang A pangkat X ditambah P atau A pangkat X dikurangi P.
Ya, ini berarti ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, sebelumnya kita gimana sih memastikan dia itu adalah yang golongan yang warna ungu ini? Itu adalah yang pertama, asimtot datarnya sudah bukan di sumbu X lagi ya. Kalau tadi yang ke kanan kiri dia masih asimtot datarnya di sumbu X. Kalau yang naik turun sudah bukan di sumbu X lagi. Di mana? Ya sesuai dengan P-nya itu ya. Kalau misalnya dia A pangkat X plus P, berarti asimtot datarnya di Y sama dengan P tersebut. Sedangkan kalau misalnya A pangkat X min P, berarti asimtot datarnya ada di min P tersebut. Gitu. Yang ini naik, yang ini turun. Nah, untuk masalah perpotongan di sumbu Y-nya juga sudah berubah. Ya, harusnya dia perpotongan di sumbu Y-nya itu 0,1 ya. Ini kan jadi bukan di 0,1 ya. Asimtot datar juga bukan situ. Jadi dia bukan dan bukan. Nah, harusnya kan di 0,1 tapi dia enggak. Di mana sekarang perpotongan di sumbu Y-nya? Nah, perpotongan di sumbu Y-nya dia sudah bukan di 0,1 tapi di mana? Yaitu di 0,1 tambah P ya. Untuk yang A pangkat X tambah P. Atau di 1 dikurangi P. 0,1 dikurangi P ya. Tergantung dia apakah naik atau turun gitu. Nah, ini kira-kira fungsi eksponen yang perlu kalian tahu gitu, supaya kalian tidak bingung lagi apakah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ataukah dia yang A pangkat X atau A pangkat min X. Yang turun hanya A pangkat min X ya, sedangkan yang lainnya semuanya naik. Jadi kalau misalnya dia kok turun tapi dia ke kanan ke kiri, ya udah kita tinggal ganti X-nya dengan min X gitu. Baik, cukup sekian video kali ini tentang fungsi eksponen. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.